Atmosfer hangat dan penuh semangat menyelimuti gedung Rumah Sakit PON Profesor Dr. Mahar Marjono Cawang, Jakarta Timur. Kementerian Kesehatan sukses menggelar puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN ke-30. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan ini dihadiri oleh lintas sektor, mulai dari pejabat pemerintahan, akademisi, hingga pegiat lansia, dan membawa misi besar mempersiapkan masa tua yang sehat sejak usia pralansia. Radio Lansia berkesempatan merangkum langsung suara, strategi, dan asa dari para tokoh yang berada di garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan lansia di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa kunci utama kesejahteraan lansia adalah tindakan preventif dan kemudahan akses layanan kesehatan. Lebih meriah tahun ini ya. Jadi kalau tahun lalu kita hanya lebih fokus ke memberikan perayaannya tempatnya di panti kan. Jadi terbatas gitu. Tapi tahun ini kita ingin lebih rame. Kemudian isunya juga bukan hanya tentang lansia saja, tetapi bagaimana pralansianya, gitu kan? Agar pada saat pralansia mereka sudah mulai memperhatikan gaya hidup supaya pada saat lansianya tetap sehat. Kalau dari kami, pertama tadi melakukan screening, ya kan? Screening itu kan untuk melihat apakah ada gejala-gejala dini tentang suatu penyakit, sehingga di terapinya atau di manage-nya itu sejak awal, tidak sampai parah. Kemudian yang kedua adalah di rumah sakit ataupun di puskesmas, itu kita sudah memperbanyak puskesmas-puskesmas yang ramah lansia. Jadi hitungan kami itu ada sekitar 80% ya, puskesmas itu sudah ramah lansia. Artinya kalau 80% ya berarti sekitar 8.500-an. Kemudian di rumah sakit juga kita aktifkan kembali untuk poligeriatri terpadu. Sehingga lansia yang dirujuk itu satu kali datang sudah bisa mendapatkan pelayanan lebih komprehensif. Tantangan lansia tidak hanya berada di ranah kesehatan fisik, melainkan juga produktivitas dan kemandirian ekonomi. Kabar baik datang dari sektor ketenagakerjaan, di mana pemerintah kini mulai serius memetakan potensi para lansia yang masih ingin dan mampu berkarya. Terkait dengan ketenagakerjaan lansia ini baru saja mendapat perhatian khusus begitu ya oleh kementerian di Indonesia, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. Tahun lalu sebenarnya sudah ada buku pedoman, tapi belum misalnya lebih rinci lagi ya, masih pedoman umum terkait penempatan dan pemberdayaan lanjut usia, khususnya untuk lanjut usia potensial. Jadi di situ bagaimana misalnya nanti lanjut usia bisa kembali ke pasar kerja begitu. Nah, untuk saat ini kami sedang melakukan analisis pasar kerja. Jadi direktoratnya lain dengan yang kemarin, yang kalau kemarin itu dengan Direktorat Tenaga Kerja Khusus, dan di dalamnya ada sekarang sudah dipisahkan khusus lansia. Bagi lansia yang kehilangan mobilitas fisik dan memiliki ketergantungan tinggi, DKI Jakarta menghadirkan solusi inovatif bernama Pasukan Putih. Mohon izin, jadi untuk Pasukan Putih sendiri merupakan salah satu program unggulan milik Gubernur terpilih kita, Bapak Pramono Anung. Pertama kali launching itu di 2025 ya, November. Dan yang melatar belakangi tentunya adalah peningkatan angka penduduk lansia ya, populasi lansia, dan dimana kita tahu bahwa tidak seluruh lansia itu memiliki kemandirian yang mandiri, yang mana yang menjadi target sasaran untuk para pasukan putih adalah lansia dengan kemandirian ketergantungan berat dan total. Dan sesungguhnya tidak hanya lansia, karena berdasarkan data sasaran juga syaratnya ada 4.
Yang pertama adalah domisili Jakarta, DKI, atau memiliki surat keterangan tinggal di situ dan KTP di situ. Yang kedua adalah usia di atas 18 tahun. Yang ketiga, kemandiriannya itu ADL-nya kurang dari 8. Betul. Dan yang keempat, mau untuk dikunjungi. Seperti itu. Di lapangan, kehadiran pasukan putih terbukti membawa angin segar dan harapan baru bagi para lansia serta keluarga yang merawatnya. Wilayah Cakung yang menjadi salah satu titik fokus merasakan langsung dampak positif dari kehadiran program ini. Semua warga yang merupakan sasaran dari pasukan putih sampai saat ini menerima kedatangan kita. Jadi intinya mereka merasa terbantu dan mereka merasa termotivasi kembali untuk meningkatkan kesehatan mereka. Peringatan Halun ke-30 tahun 2026 menjadi momentum krusial yang menegaskan bahwa urusan lansia adalah urusan gotong royong lintas generasi. Tim Radio Lansia melaporkan dari Rumah Sakit PON Profesor Dr. Mahar Marjono, Cawang, Jakarta Timur.